Shalom kids, Jesus is alive, amen? Amen. Amen. Are you ready to praise, dancing and jump together? Let's stand up. We will praise Him together, amen? It's time to put your hands up. Are you ready from the top? From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Alive, hallelujah. Shalom cucu-cucu, kamu spesial di mata Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu sayang-sayang. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita nyanyi lagi ya dengan sukacita. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, haleluya. Hari kita bersama
Tuhan Yesus, saya ingin doa untuk negara Indonesia. Penuhi negara kami dengan kasih-Mu dan sembuhkanlah dari virus corona. Lindungilah kota kami, Tasikmalaya. Kami berdoa untuk pemilihan kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Untuk pemimpin gereja kami, Pak Henry dan Bu Nana, Opa Alek dan Oma Vivi, Opa Nesa dan Oma Vivi. Lindungilah mereka semua. Berkati gereja kami, GBI Empang Sari. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tugas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian tetap sehat ya. Kakak harap pun dimanapun adik-adik semua berada, kakak harap semuanya adik-adik tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sebelum kita
memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya kita berdoa, kita lipat tangan kita dan kita tutup mata ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah datang kepada Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memberkati kami, yang mengurapi setiap kami, dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus Kau yang urapi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kami boleh melakukannya ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang pokok anggur. Nah adik-adik nanti boleh siapin Alkitabnya ya, karena nanti adik-adik bisa buka Alkitabnya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Adik-adik boleh baca nanti di rumah ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang pokok anggur. Nah adik-adik pasti sudah pernah dengar ya ceritanya ya, tapi kakak mau ingatkan kembali kepada adik-adik. Nah adik-adik kakak mau kasih contoh nih, kakak kasih lihat nih, kakak punya tanaman ya, karena kakak nggak punya pohon anggur, jadi kakak pakai tanaman ini deh sebagai contohnya ya, sebagai perumpamaan. Nah adik-adik, waktu itu Yesus kan mengajar kepada banyak orang, dan pada saat mengajar Tuhan Yesus itu suka memakai perumpamaan atau contoh-contoh ya, supaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan mereka lebih mudah mengerti dan lebih mudah memahami apa ya ingin Tuhan sampaikan kepada setiap orang. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tunjukin nih tanaman kakak ya. Nah ceritanya ini biar nyambung nih sama firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, ini kakak punya tanaman. Nah di tanaman kakak ini terdapat batang. Nah batang itu biasanya dia lebih besar ya, adik-adik, biasanya lebih besar. Nah bagian-bagian tanaman itu terdiri dari akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah, dan ada juga biji ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau jelasin nih. Nah ini adalah bagian batang. Batang itu tadi sudah kakak jelaskan, itu batang adalah bagian yang paling besarnya. Nah paling batang atau pokok itu adalah, kita ibaratkan adalah Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus adalah pokoknya. Nah ya, sedangkan ranting-rantingnya ini adalah kita. Nah ini ada ranting-rantingnya ya. Ranting-rantingnya adalah kita, dan pokok tadi adalah siapa? Tuhan Yesus. Nah ranting itu melekat ke pokok. Nah kalau ranting ini ya tidak melekat di pokok, dia tidak akan bisa bertumbuh dan tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah begitu juga adik-adik, kalau kita tadi adalah apa ya, kita adalah ranting, kita harus melekat ya, melekat kepada Tuhan. Contohnya harus gimana kah melekat ya? Kita harus banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, banyak memuji menyembah Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang, kita lebih banyak di rumah, segala aktivitas kita banyak habiskan di rumah. Nah adik-adik, selagi kita banyak di rumah, ayo kita banyak berdoa, kita banyak Alkitab, kita baca Alkitab, kita banyak memuji nyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kita lebih banyak menghasilkan buah. Nah adik-adik, tanaman kakak ini kan sudah bagus. Nah kita kembali lagi ke tanaman kakak ya. Nah tanaman kakaknya sudah bagus. Nah tapi adik-adik, kakak melihat, kakak suka memperhatikan tanaman kakak di rumah ya. Kakak tuh punya banyak tanaman di rumah, kakak suka ya, kakak hobi merawat tanaman. Nah adik-adik, kakak suka melihat tanaman kakak, dan kakak melihat di tanaman kakak ini ada rantingnya itu terlihat tidak subur dan daunnya mulai menguning. Nah adik-adik, sebagai agar tanaman kakak ini, kakak harus memakai alat untuk memotongnya. Nah ini dia, kakak pakai gunting. Nah kakak harus gunting ini rantingnya. Nah supaya tanaman kakak yang lain atau ranting-ranting yang lain itu bisa tumbuh subur. Nah adik-adik nih, kakak sudah potong rantingnya ya. Kalau ranting sudah dipotong, itu tidak akan ada gunanya adik-adik, selain kita buang ya. Nah begitu juga adik-adik, kalau kita yang tadi adalah ranting, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kalau kita tidak menghasilkan buah, kalau ranting kita mulai menguning, mulai tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong dan dibuang ke dalam perapian. Nah adik-adik, kalau kita males-malesan ya,
Kalau kita malas-malesan beribadah, kita malas-malesan berdoa, kita malas-malesan baca Alkitab, kita akan menjadi ranting yang menguning, dan lama-lama kita akan tidak menghasilkan buah, dan kita akan dipotong sama Tuhan. Nah, dan akan dibuang ke dalam perapian ya. Tuhan selalu mengingatkan setiap ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong. Makanya itu adik-adik kita harus banyak berdoa. Lagi kakak ingatkan, kita harus banyak berdoa, banyak membaca Alkitab ya, banyak memuji menyembah Tuhan supaya apa? Kita terus melekat ya, karena Tuhan itu terus melihat setiap ranting-rantingnya, melihat, mengecek siapa-siapa, ranting-ranting mana nih, anak-anak yang mana nih, murid-murid yang mana yang menghasilkan buah, yang mana yang tidak menghasilkan. Tuhan akan selalu mengecek, selalu melihat ya, karena kita tadi diibaratkan adalah ranting-rantingnya. Tuhan akan selalu mengecek ya, yang mana yang harus dipotong, yang mana yang harus dibuang. Nah adik-adik, kita jangan sampai dibuang Tuhan ya, karena nanti kita akan menyesal dan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah selagi kita masih ada waktu, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, ayo kita lebih melekat kepada Tuhan. Dengan cara apa tadi? Kita dengan cara berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab ya. Jangan sampai tadi kita menjadi ranting yang dibuang ya, yang dipotong terus kemudian kita dibuang karena kita tidak menghasilkan buah ya. Ingat ya, buah-buahnya apa Kak? Bukan buah pisang, bukan buah pepaya, bukan buah apel, bukan buah apa lagi, bukan buah kedongdong, bukan ya, tapi kita harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh tadi apa adik? Buah-buah roh itu ada sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan masih banyak baik lainnya ya. Nah adik-adik, kalau masih adik-adik di rumah masih suka marah-marah, adik-adik suka nggak sabar ya, adik-adik lebih suka mementingkan diri sendiri, nah berarti adik-adik tidak menghasilkan buah ya. Berarti kalau ranting yang tidak menghasilkan buah berarti tadi harus dipotong dan harus dibuang ke dalam perapian ya. Kakak nggak mau ya. Nah kita percaya adik-adik ya, kita percaya adik-adik kita harus apa? Harus melekat terus kepada Tuhan, yaitu siapa tadi? Kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terus melihat ya, Bapa kita terus memperhatikan ya, siapa ranting-ranting siapa yang tidak menghasilkan ya, akan dibuang. Makanya adik-adik kita harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Aduh, kita jangan sampai kita melupakan kewajiban kita ya, kita sampai lupa beribadah karena kita keasikan main game atau kita keasikan main TikTok. Kita sampai lupa untuk mandi, makan, kita sampai lupa segalanya. Wah, itu benar-benar sangat-sangat membuat Tuhan sedih adik-adik kalau kita sampai melupakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah makanya adik-adik, Tuhan bilang ya, Tuhan bilang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini Tuhan ingetin lagi kepada kita nih di Alkitab ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita akan berbuah banyak ya, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa adik-adik ya. Nah terus adik-adik, kalau kita di dalam Tuhan kita akan menghasilkan buah yang banyak. Nah adik-adik, orang akan melihat buah-buah roh-roh kita menjadi anak yang sabar, kita menjadi anak yang murah hati, kita menjadi anak yang lemah lembut, tidak suka marah-marah ya. Nah itu adalah hasil dari buah-buah roh tadi adik-adik. Nah tapi kalau kita tidak melekat sama Tuhan ya, kita menjadi anak-anak yang pemarah, sedikit-sedikit kita gampang marah. Nah adik-adik ya, jangan ya, kita harus menjadi anak-anak yang penuh dengan kesabaran. Nah adik-adik ingat ya, kalau tadi kita tidak menghasilkan buah, kita akan dibuang ke dalam perapian ya. Siapa yang mau? Di sini ada yang mau? Ada yang mau dibuang ke dalam perapian? Tentu tidak ya. Kakak juga tidak mau adik-adik dibuang ke dalam perapian. Mengerikan ya, di sana hanya ada tangisan, hanya ada penyesalan. Nah adik-adik,
Nah, karena tadi ini janji Tuhan ya, kalau tadi kita tinggal di dalam Tuhan ya, dan kita melakukan firman Tuhan, dan Tuhan berkata, mintalah apa yang kita minta, kita akan menerimanya. Nah, adik-adik, kita mau minta apa sama Tuhan? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen punya tas baru karena tas aku udah sobek, tas aku udah rusak. Nah, kita berdoa sama Tuhan dan percaya kita akan menerimanya. Tapi kalau kita berdoa, kita minta, Tuhan, aku minta PlayStation dong. Nah, adik-adik, Tuhan belum tentu jawab karena kita meminta sesuatu yang benar-benar kita tidak terlalu butuhkan itu ya adik-adik. Jadi kita meminta sesuatu yang memang benar-benar kita membutuhkannya ya. Oke adik-adik, ingat ya, kita harus menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah ya adik-adik. Oke, kakak akan bacakan ayat hafalan untuk kelas kecil ya adik-adik. Nah, ayat hafalannya itu untuk yang kelas kecil ada di Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sekali lagi ya, untuk yang kelas kecil ya, Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia dan di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, itu yang untuk yang kelas kecil ya adik-adik. Untuk sekarang yang ayat hafalan untuk kelas besar ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat ya adik-adik, kita adalah ranting dan kita itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita sebagai ranting, sebagai murid Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi contoh, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah teman-teman kita, lingkungan kita. Kita menjadi contoh yang baik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman yang kakak sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Sebelum kita akhiri firman ini, mari kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami supaya kami Tuhan lebih melekat kepada Engkau. Ajar kami untuk lebih bersemangat, untuk lebih rajin berdoa, membaca firman-Mu dan memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang terus menuntun, menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain waktu ya. God bless you, bye-bye. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu luar biasa. Hari ini Hendri, Pak Hendri, Kak Hendri senang bisa kembali ada di depan semua anak-anak sekolah minggu di GBM Pangsari. Tuhan Yesus baik. Tuhan mau pakai kalian jadi berkat. Tuhan mau pakai kalian jadi saksi Kristus. Siapa yang mau? Pak Hendri mau doakan supaya pengurapan Roh Kudus turun. Ayo, angkat kedua tangannya. Nyanyi yuk. Penuhiku, nyanyi. Penuh. Nah itu bagus. Nyanyi, dengar sampai telingamu dengar. Hadiratmu, minta urapiku, urapiku dengan minyak-Ku. Dusmu, angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Yuk, Israel mau lihat semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang boleh taruh kedua tanganmu di atas kepalamu. Nyanyi lagi. Penuhiku dengan orang tua yang ada boleh taruh tangannya. Mungkin ada bersama anakmu lagi nonton, taruh di atas kepala anakmu. Katakan, urapiku
dengan minyakku. Kudusmu sembah Dia, mari berbahasa roh rapata karana lama ya shidia randala nama karana lamu iria randala mata karana lama ya shidi. Kau lihat Tuhan, kau lihat Tuhan anak-anakmu yang menaruh tangan atas kepala mereka. Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pengurapan yang kudus dari Yesus Kristus atas hidup mereka sekarang Tuhan. Penuh Engkau dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan menjagai tubuhmu nak, Tuhan menjagai jiwa rohmu nak. Tuhan memberikan kepadamu hati yang benar, hati yang baik. Oh, yang sehat jiwa roh tubuhmu. Tuhan pagarimu nak, sehingga Tuhan kan pakai engkau jadi berkat nak sampai bangsa-bangsa. Saat ini aku lepaskan pengurapan dan berkat itu mengalir atas anak-anak ini dalam nama Yesus. Diberkati, berkati papi, mami, berkati acici, koko, dede, kakak, semua bapak, ibu semuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Suster atau karyawan diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu GBM Pangsari, jangan lupa ikut KUL. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa saat teduh. Ya, kita tetap bersama-sama dan pastikan setiap hari Minggu kita ibadah lewat online GBM Pangsari. Suatu kali kita akan berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival. Adik-adik semuanya, saya Keila dan saya Kenny. Kami akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya pukul 10 pagi melalui Zoom atau bisa juga melalui YouTube GBM Pangsari mulai jam 7 pagi. Dan jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Follow ya Facebook Sunday School GBI Pangsari atau IG Kids GBI Pangsari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus memberkati.